Selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapapun yang nonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitepolo dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22010 dan ini adalah video laporan source code atau bukti pengerjaan untuk modul 9 PBO pada week 13. Baik, mari kita langsung saja masuk ke dalam pemrogramannya. Oke, pertama kita coba perkenalkan dulu database yang kita bikin pada SQL Yox. Oke, dan ini query yang saya gunakan. Oh, jadi kita pertama membangun sebuah to-do list, database namanya to-do list. Kita akan gunakan database tersebut. Dan akan kita, dalam database itu akan terdapat tabel yang kita gunakan create table gini. Tabel tersebut akan memiliki tiga, bukan, objek to-do list akan memiliki tiga atribut kan. Jadi kita harus bikin dulu tiga atribut itu dalam tabel ini. Dan kita bikin sebuah date time, data date time untuk timestamp kapan data tersebut di-add. Oke, dan awalnya ada ini tiga data ini. Pertama ada ID untuk integer yang akan di-increment, berarti maksudnya ketika kita add sebuah data akan tambah satu. Habis itu ada untuk activity. Nah, untuk activity ada sebuah string yang terbatas dengan 90 karakter dan tidak boleh nol. Terus seperti ini. Sebenarnya ada sebuah status dan status itu tipe datanya sebuah boolean ya. Dan boolean ini awal-awal defaultnya itu nilainya 0 yang untuk false dan cuma bisa 61 digit dan ini sebuah data untuk apa di namanya. Oke, ini ada contoh tabelnya. Awal-awalnya akan kosong, tapi sebenarnya saya sudah pernah masukin data ya. Berarti nanti ID-nya nggak akan mulai dari satu. Oke, tapi coba kita langsung masuk ke bagian demonya. Jadi coba kita run programnya. Oke, baik. Pertama kita akan, oh, narasi sebelum saya run codingannya, coba saya jelaskan terlebih dahulu sedikit dari apa saja modifikasi yang terjadi sama dari V2 ke V3. Nah, perubahan terbesar akan terjadi pada repository-nya. Dan dan itu akan berubah juga dengan sini ya. Database ini cara kita menghubungin dari NetBeans ke SQL itu. Pertama kita perlu sebuah file ini dengan beberapa import ini. Kita terlalu saya jelaskan, tapi ya ini import-importnya yang kita perlu. Nah, lalu kita akan perlu membangun beberapa um, atribut yang untuk menghubungi ya. Jadi pertama sebuah string untuk mana URL terjadi. Dan ini akan dipakai sebagai uh, kapan ya? Gimana cara kita akses uh, database-nya. Ini adalah lokasi di mana to-do list atau database itu tersimpan. Jadi di sini sekarang selanjutnya kita perlu dua string lagi untuk passwordnya dan username-nya. Dan username passwordnya saya bikin dulu sini biar simple. Kemudian saya perlu sebuah atribut connection dengan nama variabelnya connection yang juga akan uh, nanti ya saya gunakan ini apa dan sebuah statement. Oke, coba saya tidak akan terlalu jelaskan ini terlalu dalam karena sudah ada di dalam latihannya. Tapi yang terpenting sih sebenarnya ada get dan ada ini. Nah, gets itu sebuah tipe bentukan result set. Nah, dan result set ini akan mengembalikan apa hasil yang ditemukan saat mencoba mengambil dari database-nya. Map dan update itu yang akan terjadi saat kita mau coba itu yang kita gunakan untuk mengubah sebuah data pada data kita. Oke, dan itu akan kita kerjakan semua dalam repository. Ya kan? Kita bikin sebuah objek untuk DB, objek DB, dengan nama variabel DB tapi kecil, dan kita set biar DB ada DB yang baru pada ini, kudus repository yang pengen ini. Lanjut di sini, pertama ini array kita yang akan menyimpan list kita ya, list kita. Oke. Dan di sini pertama get all kita. Nah, get all kan sebelumnya akan mengambil semua data pada release kita. Dan jika misalnya mau search dengan keyword tertentu, akan hanya mengembalikan dengan keyword tertentu. Tapi sekarang kita akan menggunakan sebuah query dari SQL, query select ya. Ini akan mengambil semua datanya dan akan dimasukin ke dalam ini string query dalam sini result set dengan bantuan dari method get yang kita habiskan tadi. Sementara no values-nya karena kita mau ada value tertentu. Tapi setelah itu ya jadi em, jika startnya nol, maksudnya nggak ada isinya, tidak nol, akan mencoba ini, akan dimasukkan semua datanya ke dalam to-do list kita. Ini kan user ID-nya, aktivitas statusnya.
itu akan diambil sebenarnya semua dari result setnya, result set get in, result get string, dan result get boolean. Lalu pada akhirnya akan dikembalikan model atau ya itu sebuah request dulu ya. Habis ini ada get to do by ID. Oke, berarti bisa kita mau ngambil sebuah to do pada ID tertentu ya. Nah, untuk yang ini, pertama kita bikin dulu sebuah to do sama to do. Eh, Awalnya ini nol kan. Jadi kita akan select dan saya tidak akan terlalu jelaskan ini gara-gara ini SQL, query SQL beda materi, tapi ini akan mengambil sebuah to do dari ID di mana itu, di mana yang ada diambil di sini, selain sini, uh, value of ID ini. Jadi akan result set akan mengambil dari database get query pada value tertentu. Dan itu nanti akan dilakukan di sini di mana um, wow-nya ini akan dilakukan terus-terus sampai mendapat yang idea tertentu dan akhirnya akan dikembalikan dan lain sini 87 di tertentu tuh. Oke, itu untuk get to the byte dan get. Oke, jadi kedua metode get kita saya jelaskan. Sekarang untuk yang melakukan operasinya, yaitu ada add, remove, change dan itu sebenarnya itu saja yang berbeda. Search sama sort tidak terlalu berbeda. Dan tidak terlalu, masa tidak ada bedanya. Oke, pertama add. Add akan meminta kita untuk insert sebuah to do ke dalam list kan, tapi pada konteks ini akan kita masukin dalam database kita. Jadi kita pakai uh, keyword insert into untuk SQL, kita akan insert to do kita, yaitu sebuah activity dengan value ya untuk. Jadi di sini kita um, kita minta oh ya, to do yang dioper di sini kan dari service ya, berarti sebenarnya to do sudah menampung apa data yang mau kita masukin ke dalam database kita. Jadi string values ini akan mengambil string yang baru itu dan akan kita gunakan method update yang tadi ada dari db.java dan itu akan mengembalikan juga sebuah true atau false yang menunjukkan apa itu berhasil tidak di remove di add sorry. Remove tidak terlalu berbeda tapi daripada insert itu kita pakai delete from jadi tidak terlalu beda ya. Nah kalau change baru mulai ada penambahannya. Nah jadi kita gunakan command update to do set activity. Nah jadi kita akan set activity dan kita akan set statusnya di sini dengan di sini di mana ID-nya apa yang kita em, pilih. Jadi ID-nya itu ada ini ya. Jadi kalau itu kita kan ingat ada sebuah combo box kan em, dalam to-do list kita ada di persediaan dan ada box itu sebuah boolean value kan. No, tapi di sini saya juga gunakan query-nya biar nyambungnya satu atau nol untuk true atau false. Nah, berarti kita harus bikin sebuah if statement jika to do is statusnya itu true atau false. Nah, bisa begitu, saya harus atur juga biar ada dua kondisi ya. Saat is statusnya true, saat is statusnya itu false. Jadi di sini string values akan menampung terlebih dahulu string baru ya yang akan jadi sumber data kita. Dan string itu sebenarnya sebuah string array maksudku. Uh, to do untuk activity ini apa to do-nya apa yang mau kita lakukan kayak belajar, mungkin belajar ini mengajarkan tuh nilai true atau false-nya untuk statusnya yaitu bisa kita gampangkan satu dan nanti itu sebagai string nanti akan diubah karena memang dianggap sebagai string awalnya dan where ID ya kan jadi mana ID itu adalah ini. Oke, lanjut lagi. Em, Hal untuk yang false sama gitu, tapi eh, nol ya untuk statusnya. Dan kita konten semua itu. Oke, itu saja modifikasi yang terjadi. Oh, satu lagi. Pada app, kita harus memanggil juga show to do list dengan keywordnya dan statusnya itu nol awalnya. Jadi kita bikin kondisi misalnya kedua nol gimana, dan itu akan menampilkan saja dari awal-awalnya sudah langsung terkonek ke database-nya. Oke, jadi coba saya run saya programnya. Coba kita langsung ke nomor 5 ini, mana kita menambahkan 3 data. Saya bikinlah mengerjakan BBO. Tuh, udah saya sambungkan sekitar 53 data, tapi ya, kita lihat aja ya. Mengerjakan pathway, belajar SQL. Oke, sekarang ada 3 data kan di sini. Misalnya saya buka kembali ke tabel saya. Oh, tunggu, hapus dulu ini. Saya kembali saya ke
tabel saya di SQL. Nah, ini kan kalau sama. Jika saya refresh, jadi kita lihat semua data yang saya add tadi sekarang sudah ada di situ. Oke, coba saya bikin ini double screen. Nah, dari sini di tengah, dan saya coba pasang ini sebagai screen keduanya. Ini, oke, ini mungkin lebih gampang. Alright. Jadi sekarang kita akan mengeluarkan data berdasarkan activity dan menekan table pada instruksi yang keenam itu. Jadi, table. Nah, saya sortir secara ascending dan descending. Sama seperti ini lalu melihat detail data sebelum diubah. Oke, jadi saya mau lihat detail data ini. Yap, ini code ya 55 belajar skill dan belum selesai. Setelah itu kita akan mengubah satu data pada bagian status. Saya hapus saja, saya ganti yang ini. Saya selesai. Kemudian saya mau harus ganti juga pada bagian activity. Coba daripada skill kita bilang belajar PPO. Kembali tersurat dari tapi ini tadi data sebelumnya. Dan kita tampilkan data setelah diubah yaitu dari 5 belajar PBO dan selesai. Ya. Oke. Lalu kita akan menghapus data yang tidak diubah, berarti coba kita hapus pengejaran paku ini. Yap, sudah terhapus. Dan samanya coba saya juga refresh yang terjadi di sini. Nah, ya kan terhapuskan datanya, dan ini juga statusnya berubah dari 0 ke 1 kan, sebagai tanda true atau false. Kemudian, kita akan menambahkan data lagi. Eh, saya bikinlah itu belajar dashboard. Saya bikin lagi satu lagi mengerjakan madas. Oke, dan kita perlu menutup dan mengembalikan aplikasi ya. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari database-nya. Kalau misalnya saya tutup ini, sebaiknya saat saya run lagi di NetBeans, sini. Nah, data semua data yang kita ada sebelumnya masih ada di sini. Jadi ya untuk itu terhubung ya berarti dengan database-nya. Dan saya refresh sekali lagi semua sini datanya. Oke, selanjutnya coba kita mencari data dengan hasil pencarian minimal 3. Coba saya tambahin satu lagi data ya. Saya bilang mengajak PBO. Oke, coba saya cari dulu data dengan PBO, ada 3 kan itu. Bisa saya cari PBO. Nah, keluarkan tiga hasilnya nih dengan ada PBO. Habis itu coba melihat data detail sebelum diubah. Oke, coba yang belajar PBO ini ya. Yap, itu datanya. Terus kita harus ubah data lagi. Ya, ubah kembali ini jadi... Oh, coba yang lainnya. Mungkin saya ubah ini jadi selesai. Terus saya ubah ini jadi... eh selesai. Selesai dengan PBO. Selesai dengan PBO. Oke, setelah itu coba kita em, menghapus data yang tidak diubah itu. Jadi saya coba hapus yang ini ya. Ups, saya hapus ini. Ya, coba saya tampilkan juga pada ini. Yap, itulah sudah hapus datanya dan ini ya stringnya sedikit kepanjangan tapi masih bisa harusnya tampil. Setelah itu, em, kita akan melihat data detail data sudah diubah. Berarti ini, oke, datanya sudah terubah ya semua. Setelah itu, coba kita akan menambahkan data satu lagi. Coba saya tambahkan belajar statistik. Oke. Dan sekarang kita akan nutup dan buka aplikasi kembali sekali lagi. Ya, gini-gini. Nah, tampilkan semuanya. Saya tampilkan juga apa yang ada di sini. Yap, akurat kan sama data dengan yang di sini. Mesti kita cari data dengan satu selesai atau belum selesai. Minimal ada 3 keluarnya. Jadi coba saya ubah jadi selesai. Dan saya ubah jadi selesai. Oh, belum saya enter jadi selesai. Saya cari hanya yang selesai. Nah, keluarkan. Dan saya cari juga yang belum selesai. Nah, keluarkan semuanya. Akurat. Oke. Habis itu menurunkan data berdasarkan activity dengan menggunakan header table. Oke, coba saya kembalikan dulu yang bagian selesai. Saya sort. Nah, tersortirkan semuanya secara ascending dan descending. Habis itu memberikan data berdasarkan activity dengan oh tidak
Sekarang kita akan menghapus semua datanya. Oke, harus semua cari dan saya hapus semua datanya. Jadi pas saya buka lagi aplikasinya, oh ini dia, sorry. Ini tabelnya semua udah kosong kan dulu. Dan sama juga di NetBeans, bisa saya run lagi, datanya kosong. Oke, kayaknya untuk akhir video saya pada hari ini, kurang lebih mohon mungkin dimaklumkan dan ya, sekian terima kasih.